Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu keputusan final BKN. Honorer XTHK 2 bisa gagal dapat NIP dan hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu jika terjadi hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. 2024 menjadi tahun keberuntungan para tenaga honorer, khususnya honorer kategori XTHK 2. Pasalnya, tenaga honorer kategori XTHK 2 dijadikan sebagai pelamar prioritas pertama untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan penataan tenaga honorer sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 66 Undang-Undang ASN, di mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa penataan status tenaga honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah kemudian menetapkan pengangkatan honorer melalui seleksi P3K 2024. Tepatnya, pemerintah membuka seleksi P3K 2024 yang diprioritaskan bagi pelamar honorer atau non-ASN. Nah, honorer kategori XTHK 2 sendiri disebut yang paling beruntung lantaran secara umum menjadi prioritas nomor 1 untuk diangkat menjadi P3K 2024. Sedangkan untuk jabatan fungsional guru dan kesehatan, honorer XTHK 2 menjadi pelamar prioritas di urutan kedua. Sehingga dapat disimpulkan honorer kategori XTHK 2 akan lebih diutamakan untuk diangkat menjadi P3K 2024 jika dibandingkan dengan pelamar kategori lainnya. Bahkan Menpan RB menekankan meski nanti saat tes nilai honorer XTHK 2 ini rendah, namun tetap akan diangkat lebih dulu menjadi P3K. Karena pengangkatan P3K tahun ini berdasarkan peringkat prioritas dari kategori pelamar. Sementara untuk nilai atau skor saat seleksi tidak terlalu penting. Namun perlu dicatat, pastinya tidak semua formasi yang dibuka oleh instansi pada seleksi P3K 2024 ini bisa menampung seluruh pelamar, termasuk juga para pelamar kategori XTHK 2. Meskipun statusnya sangat diprioritaskan oleh pemerintah untuk diangkat P3K.
Sehingga apabila ada pelamar XTHK2 yang tidak kebagian formasi, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Jika menjadi P3K paruh waktu, tentu ada perbedaan dengan menjadi P3K penuh waktu. Salah satunya mengenai gaji yang diterima. P3K paruh waktu tentunya akan mendapatkan gaji yang lebih kecil dari P3K penuh waktu lantaran besaran gaji berdasarkan kesanggupan pemerintah. Meskipun begitu, tentunya skema ini masih lebih baik daripada di PHK dan secara bertahap juga berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan ada satu hal yang bisa membuat honorer kategori XTHK2 gagal untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024, yaitu apabila tenaga honorer XTHK2 tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak BKN. Disampaikan oleh BKN melalui Aris Widianto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Syarat tersebut adalah XTHK2 tetap harus mendaftar serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi termasuk tes jika ingin diangkat menjadi P3K 2024. Jika honorer XTHK2 tidak memenuhi syarat tersebut, maka meskipun jadi prioritas dipastikan bakal gagal mendapatkan NIP dan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer khususnya honorer THK 2 terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu keputusan final BKN honorer golongan XTHK 2 bisa gagal mendapatkan NIP dan hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu jika terjadi hal ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.